kapan waktu yang tepat untuk membuka cincin ini atau penutup backlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Husu Industri. Kali ini saya akan membahas hal yang masih menjadi polemik bagi pembudidaya jamur tiram, khususnya bagi yang baru memulai, yaitu tentang penutup backlog atau cincin. Oke, kapan sih waktu yang tepat untuk membuka penutup backlog ini atau cincin? Sebelumnya saya di sini tidak mengajari, tidak memberikan cara atau tidak memberikan tutorial, karena setiap orang itu pasti punya cara sendiri ya, cara masing-masing untuk merawat backlog ini. Jadi di sini saya hanya membagikan cerita atau berpendapat sesuai sudut pandang saya, sesuai apa yang pernah saya alami sebelumnya. Pertama, yang perlu kita ketahui, apa sih tujuannya untuk pembukaan cincin ini atau penutup backlog? Menurut teori itu untuk mempercepat tumbuhnya pindad ini ya, dari backlog ini. Ya memang ya, tidak salah, untuk tujuan pembukaan cincin ini adalah untuk mempercepat tumbuhnya jamur. Tapi di sisi lain juga akan menimbulkan beberapa resiko, salah satunya yaitu serangan hama. Apabila dalam pembukaan itu kita di waktu yang tidak tepat. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk membuka cincin ini atau penutup backlog? Ada beberapa orang yang bilang itu setelah miseliumnya itu penuh, itu backlog sudah siap untuk dibuka cincinnya. Dan di sini saya juga tidak menyalahkan ya, memang sah-sah saja, terserah ya mau dibuka kapan. Tapi di sini saya punya cara sendiri ya untuk meminimalisir agar tidak terserang penyakit ya ketika backlog itu sudah dibuka penutup atau cincinnya. Jadi waktu saya untuk membuka penutupnya atau cincinnya itu ketika jamur itu sudah mau tumbuh ya, atau seperti ini ya. Nah, ketika diraba itu dia sudah seperti ada bakal jamurnya. Kita langsung buka saja seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kalau udah untuk bakal jamur yang akan sudah keluar seperti ini, tinggal kita lepas saja cincinnya. Nah, jadi harus kita raba satu persatu ya. Kita cari yang sudah pindad itu sudah siap untuk keluar. Nah, seperti ini ya. Ini kalau pindad yang sudah akan keluar itu akan terasa ya, seperti gerjel-gerjel seperti ini. Kita buka saja. Nah, kemudian kita buka juga untuk penutup cincinnya. Nah, nih. Kemudian bagaimana kalau sampai kelewatan ya dalam pembukaan cincin ini? Jadi tidak terlalu khawatir ya. Pasti juga ada ya yang kelewatan, karena kalau segini banyaknya pasti akan ada yang kelewat ya. Namanya juga manusia. Tapi tidak perlu terlalu khawatir, karena untuk penutup yang menggunakan kertas ini dia bisa jebol sendiri ya. Contohnya, nah ini ya, seperti ini. Dia akan jebol sendiri, tidak masalah. Tinggal kita bantu saja untuk agar kan bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Tapi hanya saja pertumbuhannya itu akan sedikit jelek ya. Saya punya contohnya juga di sini tadi. Nah, ini ya. Tuh bentuknya itu akan kurang sempurna karena dia juga kesulitan ya mendorong kertasnya itu, jadi bentuknya agak sedikit berantakan.
beda dengan yang kita tepat waktu pembukaannya. Itu akan hasilnya itu akan bagus seperti ini. Memang akan sedikit merepotkan ya ketika kita harus mengecek satu persatu backlog yang siap tumbuh. Tapi ini lebih baik ya daripada kita membukanya secara bersamaan, dan itu akan menimbulkan kerusakan backlog ya karena serangan hama seperti ini. Kemarin saya sudah memberikan sampel ya. Ini kemarin sengaja saya buka untuk contoh video kali ini baru saya buka beberapa hari yang lalu, sekitar 4 atau 5 hari ya. Ini sudah diserang penyakit ya, seperti ini, diserang gurem. Ini belum pernah tumbuh ya, karena memang untuk kumbung saya ini sudah lama ya, sudah berumur kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau backlog yang kalau kumbung yang masih baru, masih belum banyak penyakitnya, itu tidak masalah ya. Ketika miselium ini sudah penuh langsung dibuka semua untuk penutupnya, itu tidak akan menjadi masalah karena masih minim sekali ya untuk serangan hamanya. Kemudian tujuan saya tidak membuka penutup ini secara bersamaan yaitu untuk kestabilan panen. Karena kalau kita membuka penutup ini secara bersamaan, untuk hasil panen itu akan cenderung bersamaan ya. Untuk keluarnya jamur itu akan bersama. Beda halnya dengan kalau kita itu membuka tutup secara bertahap. Seperti ini ya. Ini untuk panen yang besok itu ada. Tapi panen yang lusa itu juga ada. Kemudian yang baru tumbuh itu juga akan ada. Jadi untuk hasil panen itu akan cenderung lebih stabil. Jadi kita bisa lebih mudah untuk pemasarannya ya. Karena untuk hasil panen yang tiba-tiba banyak, tiba-tiba sedikit, itu akan sedikit kewalahan ya kita dalam penjualan. Kemudian kenapa saya belum membuka sebelum panen yang pertama kali, yaitu untuk membedakan ya, untuk panen backlog ini sudah panen yang berapa kali, 1 kali atau 2 kali. Karena kalau langsung kita buka lebar itu kita akan sangat sulit ya membedakan backlog itu ketika tumbuh itu sudah 1 kali atau 2 kali, karena nanti bentuknya akan sama semua. Karena akan sangat tidak mungkin ya kita bisa meniteni menandai untuk backlog itu sudah berapa kali panen, kecuali memang manusia super. Jadi untuk penyayatan, pembukaan lebar itu setelah panen yang pertama kali saja, seperti ini. Ini setelah panen baru kita sayat besar seperti ini, melingkar. Jadi kalau backlog ini besok tumbuh itu otomatis sudah panen yang kedua kali ya, seperti ini. Nih, karena untuk backlog yang ini sudah tumbuhnya bukan dari mudlood backlog, berarti untuk backlog yang ini itu sudah tumbuh yang kedua kalinya. Jadi kita lebih mudah ya untuk menandai. Itu dia ya kenapa saya belum membuka penutup sebelum panen yang pertama kali. Yaitu yang pertama itu untuk menghindari hama. Kemudian yang kedua untuk kestabilan panen. Dan yang ketiga itu untuk menandai backlog itu sudah panen yang keberapa kali. Oke, itu mungkin pendapat saya. Tapi kalau kalian punya cara sendiri atau cara lain, monggo silahkan saling berbagi pengalaman saja. Silahkan kalau ada kritik, saran atau pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya balas satu persatu. Kalau saya tahu akan saya jawab. Tapi kalau tidak tahu bisa dijadikan kolom diskusi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang berguna silahkan diambil. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.